Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Saya sangat berharap program ini memberkati saudara-saudara sekalian. Apa yang kami sajikan, kami usahakan, kami gumuli, sungguh-sungguh tertuang dari kebenaran Alkitab dengan analisa yang sejujur-jujurnya, dengan pengamatan yang seteliti-telitinya, agar apa yang kita dengar benar-benar kebenaran yang murni. Dan kita harus tetap berpusat pada Injil. Injil itu pusat pusaran atau epicentrum kebenaran, saudara. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya paling benar dan mengatakan yang lain salah. Tetapi saya mengajak semua kita memiliki sikap kritis yang sehat terhadap ajaran-ajaran yang sekarang ini banyak tidak sesuai Alkitab tetapi marak. Dan banyak anggota gereja yang tidak memiliki landasan berpikir yang cukup disesatkan. Pikirannya disesatkan. Mereka tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Nah, dengan mendengarkan kebenaran yang murni, maka kita akan bisa mendeteksi apakah suatu ajaran yang disampaikan itu sesuai Alkitab atau tidak. Kita harus kembali ke Alkitab, back to the Bible. Sebab Tuhan tidak mungkin mengkhianati Alkitab. Tidak mungkin. Jangan mudah menerima pernyataan orang yang berkata bahwa ia diajar langsung oleh Tuhan. Ia mendengar langsung suara Tuhan. Bukan tidak percaya adanya orang-orang yang mendengar suara langsung dari Tuhan. Bukan tidak percaya. Allah berbicara sampai saat ini. Tetapi tidak mungkin Tuhan yang diakuinya berbicara mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Tentu saja saudaraku sekalian, cara membaca Alkitab juga harus benar. Cara memahami Alkitab juga harus benar. Kita tidak boleh sembarangan mengambil, mengutip ayat Alkitab lalu mengartikan secara kontemporer. Kita harus melihat Alkitab dengan kejelian, artinya melihat konteks. Kapan itu kitab ditulis, dalam rangka apa, ditujukan kepada siapa, bagaimana bahasa aslinya, dan seterusnya. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, kita masih membahas mengenai keselamatan diperoleh melalui anugerah, bukan karena perbuatan baik. Pernyataan ini ditulis oleh Paulus. Bukan karena perbuatan baik kamu diselamatkan, tetapi karena anugerah. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Walaupun keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah. Bukan berarti lalu hukum tidak memiliki arti atau fungsi. Ini celaka, saudara. Orang-orang yang berpikir karena keselamatan hanya oleh anugerah, only by grace, sola gratia,
lalu kemudian memandang hukum dari perspektif yang keliru. Hukum dipandang tidak punya fungsi lagi. Hukum dianggap tidak perlu. Hukum kemudian dianggap sebagai lumpuh. Atau kalau mau jujur, hukum dianggap sebagai sampah. Garbage. Bicara mengenai hukum mulai ada satu resistensi. Sebab seakan-akan itu akan merusak kewibawaan prinsip only by grace. Mari kita melihat Alkitab dengan benar. Tuhan sendiri yang berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi menggenapi. Catat saudara, menggenapi bukan meniadakan. Pleroo, to fulfill. Hukum yang menjadi landasan untuk mengadili perbuatan manusia atau membuktikan apakah seseorang memiliki iman atau tidak tetap berlaku. Hukum menjadi landasan untuk mengadili perbuatan manusia, membuktikan apakah seseorang memiliki iman atau tidak. Jadi kita bisa mengerti mengapa Paulus, saudaraku, mengapa Paulus mengatakan ia berusaha untuk berkenan, baik diam dalam tubuhnya ini atau di luarnya, ia berusaha berkenan. Iman itu bukan sesuatu yang abstrak. Iman haruslah dibuktikan dengan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan menurut hukum yang Allah berikan, ya. Plus, ada plusnya, saudara. Sempurna seperti Bapa. Kalau keberimanan orang Israel diukur dari melakukan Taurat dan menyelenggarakan ibadah kepada Yahweh, Allah Israel. Kalau orang percaya, hukum plus sempurna seperti Bapa. Ya, bukan hukum titik. Atau saudara berkata sempurna seperti Bapa, yang bagaimana? Kalau hukum saja tidak dituruti, bagaimana dengan sempurna seperti Bapa? Dalam hal ini perbuatan menurut hukum yang diberikan oleh Allah, yaitu Dekalog, 10 perintah Allah, memancarkan kesucian, memancarkan keberkenanan di hadapan Allah. Hendaknya pernyataan ini tidak mengurangi kewibawaan prinsip only by grace atau hanya oleh anugerah. Oleh sebab itu, saudara sekalian, perhatikan dua catatan ini. Ya, supaya kita bisa membuat relasi atau hubungan antara anugerah dan hukum. Ya. Antara hukum dan anugerah. Yang pertama harus dicatat bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu memikul dosa dunia, dikatakan dalam Injil Yohanes. Bukan sebagian dosa manusia, bukan sebagian dosa dunia, tapi dosa dunia. Apakah ini adil? Sangat adil. Justru kalau Anda berkata Tuhan mati untuk sebagian dosa manusia, itu Tuhan yang jahat. Sebab semua manusia tanpa minta dilahirkan, dia lahir di bumi. Dan ketika dia lahir, sudah di bawah bayang-bayang maut, bayang-bayang dosa yang dilakukan oleh orang lain. Bukan dirinya. Siapa? Adam dan Hawa. Jadi sangatlah tidak fair, ya, tidak adil. Ya. Unjustice. Kalau manusia yang tidak minta dilahirkan, tidak minta eksis menjadi manusia, begitu lahir sudah hidup di bawah bayang-bayang maut atau dosa. Dan kalau mereka tidak mendengar Injil, otomatis masuk neraka. Ini pandangan yang benar-benar ngawur, saudara. Allah kita tidak demikian. Allah yang benar tidak demikian.
Kematian Tuhan Yesus memikul semua dosa dunia dan membuka peluang manusia masih memiliki pengharapan hidup di dunia yang akan datang. Siapapun dia. Siapapun dia. Mereka yang berbuat baik akan diperkenan masuk dunia yang akan datang melalui proses penghakiman atau pengadilan. Jika mereka tidak mendengar Injil atau mendengar Injil secara tidak tepat. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka tidak ada penghakiman, tidak ada pengadilan. Manusia akan meluncur terpisah dari Allah selama-lamanya tanpa ada yang menahan. Tidak ada pengadilan. Tetapi dengan semua dosa ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib, maka pengadilan bisa digelar. Dan Tuhan Yesus berkata, aku yang mengadili. Saudara, bukan hanya orang Kristen rupanya yang percaya bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini akan datang sebagai hakim. Kenapa Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi hakim? Karena dia yang menebus semua dosa dunia. Maka dia berhak menghakimi atau mengadili. Mereka yang diadili dan diperkenan masuk dunia akan datang adalah orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Mereka tidak mendengar Injil atau mendengar Injil yang salah. Bagaimana bisa percaya kalau mendengar Injil salah sejak kecil? Tetapi kalau perbuatannya baik, memiliki kasih, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ingat, bukan dihakimi menurut iman. Mereka tidak tahu bagaimana beriman. Mereka bisa masuk dunia akan datang. Kalau saudara bertanya kepada saya, lalu apa bedanya dengan orang Kristen, dengan orang percaya? Saudara sebagai orang percaya dipanggil untuk masuk keluarga Allah. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anda tidak dihakimi sekedar menurut hukum, tapi Anda dihakimi menurut kesucian Allah. Maka Paulus berkata, aku berusaha untuk berkenan. Ya, berusaha untuk berkenan. Ini kelasnya berkenan, berkenan kepada Allah. Bukan hanya menuruti hukum, tapi berkenan kepada Allah. Apakah orang yang menuruti hukum tidak berkenan kepada Allah, Pak? Berkenan dalam ukuran keberagamaan. Tetapi kalau orang percaya harus sempurna. Sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saya boleh gambarkan atau simbolkan dengan paket, ini paket A. Boleh saya gunakan paket A. Paket umum, itu sajalah saudara. Paket umum. Paket universal. Tetapi saya bukan universalisme. Saya bukan seorang universalistis. Ya. Tidak otomatis orang ke surga. Tetap ada pengadilan. Dan Alkitab berulang-ulang mencatat. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Berulang-ulang. Jadi jangan karena saudara telah terkunci oleh satu doktrin, Alkitab saudara belakangi. Berulang-ulang Alkitab berkata, kita dihakimi menurut perbuatan. Ya, saudaraku sekalian. Nah, aspek yang kedua, ya, aspek pertama bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuka peluang manusia bisa memiliki pengharapan hidup di dunia akan datang karena ada pengadilan tadi. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus menyediakan keselamatan. Keselamatan itu artinya dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Dan ini yang harus dibedah. Selama ini terjadi banyak perdebatan ya mengenai keselamatan. Apakah orang yang sudah selamat bisa tidak selamat lagi? Nah, pertanyaan itu kan.
Apakah ada keselamatan di luar Kristus? Apakah ada keselamatan di luar Kristen? Nah, macam-macam. Saya termasuk orang yang pernah diisukan sebagai pendeta yang mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Saya tidak pernah mengatakan itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia selamat. Hanya nama Yesus Kristus. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu kematian yang mengangkut semua dosa dunia, saudara. Ini yang jelas. Kalau ditanya apakah ada keselamatan di luar Kristen, saya harus tanya keselamatan macam apa dulu. Kalau hanya diperkenan masuk dunia akan datang, karena dihakimi menurut perbuatan tadi, bisa. Seperti misalnya Ayub, itu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi juga. Dan ada sosok-sosok lain di perjanjian lama yang bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Apakah masuk neraka? Tentu tidak. Dihakimi menurut perbuatan. Kita harus memiliki cara pandang yang wide, yang luas, dan tajam. Dan apa yang saya bagikan ini sangat penting, saudaraku. Nah, keselamatan bagi orang percaya adalah dikembalikannya ke rancangan semula. Jadi jangan Anda berpikir, saya mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu menebus semua dosa manusia. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang yang tidak mendengar Injil, bagi orang yang mendengar Injil keliru, mereka bisa dihakimi menurut perbuatan. Tapi bagi orang percaya, harus sempurna seperti Bapa di surga. Karena keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku berusaha untuk berkenan. Kenapa berusaha untuk berkenan? Kalau keselamatan bukan karena perbuatan baik, tidak perlu usaha. Tapi biasanya ada orang berkata, ya justru karena dia sudah selamat, maka dia punya usaha. Kalau orang tidak selamat, dia tidak punya usaha. Saya tanyakan lagi, dari mana usaha itu? Ya dari Tuhan. Ya kalau begitu, semua manusia jadi boneka. Itu tidak benar. Manusia itu memiliki kehendak. Dan manusia harus bertanggung jawab atas keputusan dan pilihannya. Oh, itu fair sekali. Itu fair. Sangat fair. Perbuatan yang dimaksud sempurna seperti Bapa adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Itu segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak melukai hati Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Dan orang-orang seperti ini akan menjadi keluarga Allah, masuk kerajaan sebagai anggota keluarga kerajaan. Maka dikatakan Yesus Kristus Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu bukan semua orang Kristen jadi saudara, enggak. Yang mengasihi Tuhan, yang digarap Tuhan, ya, melalui segala perkara, segala kejadian yang terjadi dalam hidup seseorang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, orang-orang yang diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus ini, yang dikembalikan ke rancangan semula, orang-orang yang tidak bisa disamakan dengan kelompok pertama tadi, yang penghakimannya hanya menggunakan ukuran hukum. Jadi di sini, saudaraku sekalian, kita menemukan
ukuran penghakiman. Ada yang dihakimi menurut hukum yang tertulis. Dan kalau mereka didapati berkenan menurut hukum, nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka akan masuk, dunia akan datang. Kalau saya mengatakan masuk surga, ada orang-orang Kristen yang suka-suka itu, seakan-akan surganya dimiliki oleh orang Kristen. Sedangkan surga itu apa? Anda tahu surga itu apa? Nah, harus dibedah lagi. Nah, ini jadi masalah. Surga itu dari bahasa Ibrani Samayim, Samai, Yim, ya, jamak, Oranos, langit. Tapi bukan langit menunjuk langit di atas kita. Gugusan cakrawala, gugusan bintang-bintang dan planet-planet yang tidak terbatas jumlahnya. Ini Samayim, ya. Ini Samayim, ini Oranos, itu surga. Sebenarnya bumi ini bisa bagian dari Samayim, tapi karena di sini ada kuasa kegelapan yang memberontak. Kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya surga itu mestinya tempat di mana kekuasaan Allah dihargai, dijunjung tinggi, ya, begitu saudara. Nah, nanti di langit baru, bumi baru, kekuasaan Allah dijunjung tinggi, semua submit, tunduk kepada Allah. Puji Tuhan. Nah, orang percaya itu dihakimi menurut perbuatan berdasarkan kesempurnaan Kristus. Dan jika berkenan, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Anda perhatikan, ada kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Ya. Kalau orang-orang yang sungguh-sungguh sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus, sempurna seperti Bapa di surga, yang melakukan kehendak Bapa dengan sempurna, mereka memiliki nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Inilah orang-orang yang disebut sebagai anak yang juga ahli waris, yang menderita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kekristenan bukan agama kebanyakan orang, saudara. Kekristenan jalan hidup, dan hanya segelintir orang yang mau menjalaninya. Nah, kalau Kristen hanya menjadi orang beragama Kristen ke gereja, itu ecek-ecek, saudara. Dan itu kelompok besar, kelompok terbanyak. Tetapi yang sungguh-sungguh mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, itu tidak banyak. Tidak banyak. Hidup seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa, taat tak bersyarat, tidak banyak. Tetapi saudara dipanggil untuk itu. Bukan untuk beragama Kristen saja yang mengenal gereja, memakai atribut salib atau atribut kekristenan yang lain. Atribut kita bukan kalung salib atau nama Kristen, tetapi perilaku yang agung, yang unggul, perilaku seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu baru keselamatan terwujud, terrealisir, berlangsung dalam hidup kita. Jadi ini sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah. Ini merupakan perjalanan panjang yang sulit, yang rumit, yang berat. Tetapi tidak ada pilihan, saudara. Kalau saudara mau sungguh-sungguh menikmati karya salib secara utuh, secara lengkap, secara nyata, belajarlah kebenaran. Kenakan kebenaran itu. Banyak yang harus saudara pelajari, supaya saudara mengerti bagaimana memiliki langkah-langkah hidup kekristenan yang benar itu. Ingat, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Maka tidak ada lagi perdebatan sekali selamat, tetap selamat atau tidak. Ya, apakah ada keselamatan di luar Kristen, di luar Kristus? Sudah clear. Dengan penjelasan tadi sudah clear, saudara. Saya harap apa yang saya kemukakan pada kesempatan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Demikianlah perjumpaan kita. Nantikan kami program yang sama. Di lain kesempatan kami akan hadir menjadi berkat.
Dan saudara akan diberkati lewat firman Tuhan yang murni. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sola Gracia.